semua, kembali lagi dengan saya channel Born Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang SKB CAT untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional teman-teman. Jadi masih banyak dari kalian yang bertanya-tanya gimana caranya untuk mengetahui jabatan saya jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Kalian masih pada bingung. Jadi kita mau bahas lagi lebih lanjut. Jangan lupa buat support selalu Born Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi kita bahas dulu yang pertama adalah jabatan pelaksana. Jadi pengertiannya, jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Ini dalam nomor 7 dalam bagian mengingat pada peraturan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah. Jadi kalian bisa searching aja Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tadi teman-teman untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam jabatan pelaksana. Jadi nomenklatur jabatan pelaksana tuh ada semua di situ teman-teman. Kalian bisa cari searching nama jabatan pada formasi kalian tuh apa, dan kalian bisa cari pada jabatan pelaksana ini apakah dia termasuk ke dalam jabatan pelaksana atau bukan. Jadi di dalam peraturan ini itu lengkap banget, ada kualifikasi pendidikannya, ada nomenklatur jabatan pelaksananya, dan ada uraian tugasnya teman-teman. Misalnya aja dalam bidang kearsipan ini, pada peraturan tersebut ini ada beberapa macam jabatan pelaksanaannya. Misalnya nomor 1 ini ada pranata reproduksi arsip. Dia itu kualifikasinya dari D3 bidang kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Terus uraian tugasnya yaitu melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan, dan evaluasi hasil kerja di bidang reproduksi kearsipan. Atau misalnya lagi masih dalam bidang kearsipan, dia ada jabatan pelaksana pranata restorasi arsip. Ada lagi jabatan pelaksana dalam bidang kearsipan. Nomor 3 ada pranata kearsipan. Nomor 4 ada pranata laboratorium kearsipan. Nomor 5 ada penyuluh kearsipan. Nomor 6 pengelola arsip dan dokumen hukum, frekuensi radio, dan perangkat telekomunikasi. Jadi banyak banget jabatan-jabatan pelaksana yang termasuk ke dalam bidang kearsipan teman-teman. Jadi kalian bisa searching sendiri nama formasi kalian ke dalam peraturan ini. Nanti apakah nama kalian termasuk ke dalam jabatan pelaksana atau bukan. Kalau misalnya nggak ketemu, kalian tinggal cari ke jabatan fungsionalnya teman-teman. Selanjutnya kita bahas dulu sedikit tentang jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ini pengertian jabatan fungsional yang tertera pada Permenpan nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis. Jadi selanjutnya, apa sih jabatan fungsional arsiparis? Jabatan fungsional arsiparis menurut Permenpan tersebut yaitu adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan perguruan tinggi negeri teman-teman. Jadi jabatan fungsional arsiparis itu dijelaskan seperti itu pada Permenpan nomor 48 tahun 2014. Jadi kenapa jabatan fungsionalnya aku contohin arsiparis? Jadi tadi jabatan pelaksananya saya contohkan dalam bidang kearsipan teman-teman. Jadi jabatan fungsionalnya aku contohin juga yang dalam bidang kearsipan yaitu arsiparis. Kalian bisa lihat juga tupoksinya, tugas pokoknya, hasil kerja, dan uraian tugas jabatan fungsional arsiparis itu pada bab 5 pada peraturan nomor 48 tahun 2014, dan ada peraturan perubahan tentang nomor 48 tahun 2014 teman-teman. Jadi kalian bisa cari tentang aturan perubahannya, kalau nggak salah Permenpan nomor 13 tahun 2014
16 tentang perubahan nomor 48 tahun 2014, teman-teman. Terus untuk soal dan materinya, soal untuk jabatan fungsional itu dibuat oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional tersebut. Gimana sih Kak cara mengetahui siapa instansi pembina dari jabatan fungsional? Gampang banget. Itu kalian bisa buka pada daftar jabatan fungsional yang telah dirilis oleh Permenpan. Jadi nanti kita bisa taruh linknya di kolom deskripsi kita di bawah ini, teman-teman. Di situ kalian bisa lihat daftar dari jabatan fungsional yang telah dirilis oleh Kemenpan. Terus untuk jabatan pelaksana, soal dan materinya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dibuat oleh masing-masing instansi, dan yang kedua bisa mengikuti atau bisa menggunakan soal dan materi dengan jabatan fungsional yang masih terkait atau satu rumpun, teman-teman. Jadi nantinya kira-kira kalian soalnya dibikin oleh instansi masing-masing atau instansi pembina jabatan fungsional karena mengikuti fungsional. Jadi karena jabatan pelaksana ini pembuat soalnya ada dua kemungkinan, dan kita belum tahu kan sebenarnya kalau misalnya kalian jabatan pelaksana, oh kira-kira ikut fungsional atau dari instansi masing-masing ya gitu kan. Pasti terdapat pertanyaan seperti itu. Ya usaha terbaik yaitu kalian pelajari saja, teman-teman. Baik itu kalau misalnya mengikuti satu rumpun dengan fungsional, itu fungsionalnya apa yang terkait, ataupun benar-benar dari instansi masing-masing yang bikin soal, kalian persiapkan yang terbaik. Misalnya kayak tadi jabatan pelaksana Pranata Karsipan, itu kan yang paling dekat yaitu jabatan fungsional arsiparis. Jadi mereka bisa belajar. Jadi yang jabatan Pranata Karsipan juga bisa belajar dengan bagaimana tugas-tugas pokoknya menjadi arsiparis gitu, teman-teman, karena mereka memang sangat dekat. Sekian dulu teman-teman buat penjelasannya dan bagaimana cara match antara jabatan pelaksana dan fungsionalnya. Kalau misalnya kalian jabatan pelaksana kan bisa jadi bisa mengikuti soal yang jabatan fungsional serumpun kan. Itu udah pernah kita jelasin pada video kita sebelum-sebelumnya. Jadi kalian bisa scroll ke bawah di channel YouTube kita. Itu kita pernah bahas banyak tentang jabatan pelaksana dan fungsionalnya beserta prediksi materi-materinya, teman-teman. Kalian bisa cek aja di YouTube kita. Oke, sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga untuk kalian yang sedang berjuang di SKB, nilai SKB kalian tuh maksimal, tinggi-tinggi semua, dan bisa masuk ke pemberkasan. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu Born Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.